Jadi banyak yang chat minta review full versi YouTube mengenai tas Maca Pucari Bag 35L dari Indonesian Adventure. Nah, kebetulan saya udah punya 3 bahan yang berbeda dengan produksi yang terbaru ya. Jadi ini adalah versi terbaru dari yang sebelumnya. Yang pertama, kita akan bahas bahannya dulu. Untuk fiturnya ini semuanya sama, cuman beda di bahan aja. Oke, buat yang saya pegang ini berbahan Cordura ripstop ya. Jadi kamu bisa lihat sendiri, ini ada anyaman yang sudah ripstop, jadi seperti kotak-kotak. Ini motifnya army, bahannya Cordura. Untuk ketebalannya saya nggak tahu karena tidak ada deskripsi yang pasti dari makernya. Untuk bahan yang kedua, ini dia sama Cordura juga, cuman tidak ripstop, tapi dia ada coating karet atau balon ya di dalamnya. Nah, kayak gini. Ada coating balon di dalamnya. Nah, ini keduanya kuat, tahan gesekan, mau digesek ranting atau benda tumpul lainnya ini kuat. Cuman dia lebih berat. Nah, cuman tas ini lebih berat. Untuk bahan Cordura non ripstop coating balon ya namanya. Ini cukup berat, tapi tahan gesekan dan tahan air. Tapi tetap saja nanti bakalan masuk air di bagian jahitan ini, karena bagian jahitannya tidak di seal. Nih kayak gini, nggak di seal. Dan ada satu lagi. Nah, ini bahannya nilon, anyamannya sudah ripstop ya. Nih, bisa dilihat anyamannya sudah ripstop. Cuman nggak tahu ini ketebalannya berapa D dan T-nya berapa. Tapi dari ketiga versi ini yang paling ringan. Sekarang kita akan timbang berat masing-masing tas. Oke, kita akan ukur tas yang berbahan Cordura balon ya. Ini beratnya di 770 gram. Terus kita ke berbahan yang nilon. Ini beratnya sekitar 535 gram. Untuk bahan Cordura ripstop, nanti saya akan tulis ukuran pastinya. Saya akan lakukan formalitas saja. Oke, beratnya sudah saya tulis di bawah ya. Karena ini masih isi dakron, harus dilepas dulu. Tapi jangan terpacu pasti dengan ukuran saya, karena mungkin saja timbangan saya ini agak rusak atau agak lebih ataupun agak kurang dari timbangan yang lain. Dan juga kelembaban di rumah atau di ruangan yang sedang kita timbang itu berpengaruh. Karena ini musim hujan, pasti kelembabannya tinggi. Jadi bisa aja itu akan menambah beban dari tas yang sedang kita ukur. Sekarang kita akan ukur dimensi tasnya. Kalau ukuran tas ini adalah 35 liter ya. Ke jahitan. Panjang dari kiri ke kanan adalah 25 cm. Lebar sampingnya sekitar 14-15 cm. Aku paling atas sampai ke bawah itu sekitar 24 cm. Kalau di saya ini ukurannya 46 cm torsonya. Itu termasuk torso M ya, 45 atau 46 itu termasuk torso M. Ya, panjang bagian shouldernya sekitar 44 cm. Ya, panjang tasnya ketika dibuka itu bisa sampai 69 atau 70 cm. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita akan ke fitur dari tasnya. Kalau dari atas dia menggunakan sistem roll top. Jadi dia digulung lalu dikunci di bagian pinggir dan atas. Cuman kalau pengunciannya ini masih tetap sama seperti versi sebelumnya.
dia mencampurkan webbing dengan tali elastis. Untuk aksesoris dari bakal atas samping itu dia pakai wujin. Nah, gini. Kalau dulu kalau nggak salah dia di bibir tasnya itu pakai kancing ya. Sekarang dia diganti pakai velcro nih, kayak gini. Dia pakai velcro memanjang kayak gini. Tapi nggak full ya. Paling 2/3 tasnya ini pakai velcro. Untuk di sampingnya itu nggak ada. Kenapa diganti? Menurut saya lebih baik pakai yang velcro daripada kancing. Kalau kancing itu sering lepas kancingnya. Mau bahan apapun itu biasanya lepas. Karena orang-orang kan cara melepas kancingnya itu beda-beda kan. Ada yang kasar, ada yang lembut. Oke, tinggal digulung aja. Bisa ke depan, bisa ke belakang, bebas. Untuk bagian depan tampilannya kayak gini. Ada logo dari kulit Indonesian Adventure. Terus di sini ada pengait trekking pole ya, di kiri dan di kanan. Dia menggunakan tali elastis dan juga aksesoris dari Nivco. Stopper yang 2 lubang ya. Ini 2 lubang. Terus ke sini ini ada jaring. Kalau ditarik dia 4-way ya. Jadi jaring itu ada yang 2-way atau 4-way. Kalau 2-way itu dia cuman 2 arah aja, atas atau bawah, kiri atau kanan. Kalau 4-way dia bisa ke segala arah. Oke, mana yang bagus ya tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau saya lebih enak yang 4-way, jadi bisa kemana-mana ditariknya. Kayak gini. Oke. Ini kalau dimasukin barang udah oke. Jadi dia nggak terlalu berat ya untuk si meshnya ini atau jaringnya. Lalu di sini ada 2 sleting. Kalau di versi sebelumnya itu sleting ini akan langsung nyambung ke bagian kompartemen utama. Cuma katanya yang ini agak beda dan baru. Kita buka ya satu-satu. Nah, kalau untuk bagian sleting yang kiri, dia ada saku lagi di bagian belakang dari meshnya. Nah, ini ukurannya yang jahitan ini full sampai bawah. Ini saku tersembunyi ya. Terus di sini ada juga gantungan kunci. Berarti ini bisa nyimpen barang-barang penting ya. Kayak kunci motor ataupun kunci rumah bisa di sini. Kita akan ke sleting yang satunya lagi, bagian kanan. Nah, ini si Dacron ini. Ini full, saya nggak akan buka full karena isinya Dacron. Nah, ini sleting kanan akan tembus langsung ke kompartemen utama. Kalau teman-teman yang nggak pakai trash bag, jadi langsung stop check aja, ini akan kepake banget. Jadi teman-teman tinggal buka, tinggal ambil barang yang mau dicari. Tapi kalau teman-teman pakai trash bag, ya percuma saja. Karena kalaupun ini dibuka, nanti akan kehalang sama trash bag yang teman-teman pakai. Kecuali teman-teman sengaja menyelipkan barang kecil di sini, di antara trash bag yang teman-teman pakai. Mau kiri mau kanan ini sama. Saya paling suka yang terbaru itu bahan yang Cordura Ripstop ini, karena tali elastisnya itu lebih tebal dari bahan yang lain. Kalau bahan yang lain itu masih sama, talinya itu yang seperti ini. Ini lumayan beda 1 atau 2 mili. Kalau bahan yang lain talinya masih tali elastis yang ini. Kalau yang ini bagian pinggirnya sudah lebih tebal. Saya pakai botol sumbu langit yang ukurannya 1 liter. Nah, ini kalau misalkan kita udah naruh barang di samping,
itu harus barengan sama yang di atas. Jadi nanti dikuncinya bareng karena ini akan nyambung, ditarik sama penguncian pinggir bagian atas. Bisa ditarik lagi. Nah, nanti ini akan memanjang. Nanti bisa teman-teman masukkan aja di bagian samping. Sekarang kita akan ke bawah dulu ya. Jangan dulu ke belakang. Ini bagian bawah sudah terbaru, jadi ada tempat untuk menyimpan rain cover. Nah, ini nggak tahu rain covernya apakah dikasih gratis atau terpisah, saya lupa lagi. Nah, kira-kira ada rain cover yang warna biru kayak gini sama warna, kalau nggak salah warna krem atau putih yang terbaru ya. Ini bisa dimasukin aja. Nah, kayak gini. Ini pakai velcro ya, full. Ukurannya di sini bisa dilihat jahitannya. Nah, ini ukuran saku bawah. Oke, sekarang kita akan ke bagian belakang tasnya. Dari atas ini ada load lifter. Ini pakai webbing, kalau nggak salah ini 2 cm atau 2,5 cm. Terus ini ada gantungan tasnya. Ini cukup kuat. Untuk soldernya ini sudah bentuk terbaru ya dari sebelumnya. Jadi dia lebih slim lagi untuk bagian bawahnya. Bisa dilihat. Dari sini itu lebar akan mengecil ke sini dan langsung belok. Kalau versi sebelumnya itu kurang melengkung ya bagian sini. Jadi kalau jalan agak kehalang lengan kita. Kalau dia ini udah bebas, jadi kalau kita jalan lengan kita tuh nggak akan nabrak si bagian solder ini. Lalu di sini ada saku. Saya pakai ukuran yang 500 mili. Ini ketika dia dipakai dengan botol ukuran 500 mili. Ini bisa pas juga dengan botol ukuran 600 mili. Kalau yang ini dia pakai jaring yang sama seperti bagian depan tadi, jaringnya yang 4-way dan tipis. Lalu kita ke kuncian dada, dia pakai di sini bahan ITW ya, ITW Nexus. Ini sudah bakal terbaik lah, bukan terbaik ya, jajaran bakal terbaik. Untuk kuncian dadanya bisa digeser ke atas atau ke bawah. Ini ringnya seperti ini. Jadi digeser aja. Ring tangannya kayak gini. Tapi ini akan berbeda-beda ya bentuknya. Di sini dia ada 2 mesh. Ini fungsinya bisa untuk menyelipkan barang seperti matras lipat ya, atau matras duduk bisa. Ini bahannya sama, pakai jaring yang 4-way, jadi lebih elastis. Ini ada hip belt. Hip beltnya ini bisa dilepas pasang. Bentukannya kayak gini. Ukurannya cukup besar. Teman-teman bisa masukin snack, headlamp, ataupun peralatan emergency, atau medical kit pun bisa kalau dibagi 2. Nah, kita coba masukin HP Android. Nah, ini saya pakai Sony XZ2. Dia masuk.
Nah, ini bentukannya kalau dimasukin HP. Ini bisa dilepas, cuman ukuran lingkarnya itu kalau kamu pakai torso S, biasanya dia akan sedikit longgar. Kalau kamu pakai torsonya M, dia akan cukup. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan tas ini. Untuk kelebihannya, mungkin dia ada di ready stock, jadi kita nggak perlu nunggu PO untuk membeli tas ini. Kelebihan yang lain, kalau pas digunakan dia stabil, pokoknya oke lah, kecuali bagian hip belt, karena hip belt ini banyak yang ngira dia itu bisa membagi beban, tapi yang ini tuh enggak. Jadi fungsi hip belt itu ada yang bisa membagi beban dari shoulder dengan pinggang, lalu bisa jadi penyeimbang dan juga bisa jadi aksesoris. Nah, kalau Maca Pucara ini si hip beltnya itu cuman aksesoris dan penyeimbang bagian bawah saja. Untuk tali elastisnya itu diganti dengan webbing biasa. Nah, ganti aja pakai webbing kayak gini. Ukuran 2 atau 1 cm itu udah cukup. Itu biar stabil aja di jalan, karena namanya tali elastis itu tidak menentu ya, kadang goyang, kadang diam, gimana kekencangan kita aja pas masangnya. Terus ada kelebihan selanjutnya, untuk harganya ini di tag itu 350.000 kalau di tag ya, tapi kalau kamu beli di online shop itu bisa lebih murah. Ini tersedia juga di Shopee, di Tokopedia, ataupun TikTok. TikToknya baru, kamu bisa cari aja Indonesian Adventure. Kalau kamu berkunjung ke TikTok saya, ada juga nanti di etalase, itu langsung nyambung ke tokonya. Tinggal cari aja di TikTok saya bisa, ataupun cari sendiri Indonesian Adventure. Oke, segitu aja pembahasan dari tas Maca Pucara Bag 35L dari Indonesian Adventure. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam pemilihan tas ini ya. Mau jadi beli atau enggak, mungkin tergantung video ini. Tapi kalau menurut saya, kalau kamu punya budget yang pas, ukuran yang sama, tas ini bisa jadi pilihan kamu buat dipakai untuk berpetualang ke luar ruangan. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. See ya.